coba terima tantanganku, pelajari Al-Quran. Sebenarnya nih buat teman-teman yang muslim, sebenarnya kita di Indonesia ini sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia, sedikit banyak kita belajar kok tentang keislaman, karena kita melihat film religi, ada sinetron religi dan sebagainya. Setiap lebaran kita merasakan rasa lebaran tersebut dengan kental di Indonesia. Bagaimana ada beduk, bagaimana ada ketupat dan sebagainya. Tetapi di sini yang perlu dicatat oleh teman-teman saudara saya yang muslim, orang Kristen, anak-anak Tuhan ini melihat bagaimana perilaku saudara, bagaimana saudara berkomentar di TikTok, bagaimana saudara memperlakukan sesama yang tidak seiman, bagaimana saudara melarang mengucapkan selamat Natal, bagaimana saudara melarang pendirian tempat ibadah. Ini semua dilihat dan diperhatikan oleh orang-orang di luar muslim, oleh para non-muslim. Jadi jika memang rindu saya ataupun orang Kristen yang lain penasaran dan ingin belajar tentang Al-Quran, yang terpenting PR buat orang-orang muslim adalah menjaga persatuan dan kesatuan, menjadi pribadi yang baik, sehingga kita akan bertanya-tanya, kok bisa ya orang Islam itu orangnya baik-baik, kok bisa ya orang Islam orangnya sabar-sabar, sehingga kita penasaran, akhirnya kita belajar mulai membuka kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Tetapi Islamologi memang ada kelas tersendiri ketika kita mengambil kuliah Alkitab ataupun sekolah Alkitab. Dari sini kita akan belajar sedikit banyaknya tentang keislaman. Tetapi yang paling penting adalah jadikan diri kita kitab berjalan, karena orang Kristen yang dilihat pertama kali bukan buku saudara, tetapi kelakuan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan satu reaksi ataupun tanggapan kepada salah seorang saudara kita yang beragama Kristen, masih muda sekali, bahkan masih muda belia lah, yang mencoba memberikan masukan, memberikan saran begitu ya, kepada umat muslim, kepada umat Islam berkaitan tentang ajaran dan tindak tanduk, artinya tentang pola tingkah laku begitu. Yang dia sampaikan hal ini dia kaitkan berkaitan dengan toleransi dan juga perilaku umat Islam. Sehingga dia menyarankan umat Islam untuk mempelajari lagi Al-Qur'annya. Itu katanya. Karena dia mengakui bahwasanya sedikit banyaknya orang-orang Kristen itu di luar Islam lah khususnya mempelajari Islam sedikit banyaknya. Hanya saja pengakuannya tadi dia melihat dia belajar karena banyak melihat apa yang ada dari tayangan-tayangan sinetron ataupun pada saat Lebaran begitu ya. Perlu diketahui kepada saudara kita yang memberikan komentar dalam hal ini, saya tidak tahu siapa namanya saudara. Yang jelas ini perlu disikapi dan perlu ditanggapi. Pertama, satu kekeliruan yang besar kalau seandainya Anda itu menganggap melalui tayangan sinetron religi ataupun melalui aktivitas Lebaran itu sudah bisa mengambil ukuran, patokan, pelajaran tentang Islam. Perlu diketahui apa yang ada di tayangan itu jauh dari konsep ajaran Islam yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan tentang Lebaran ya, yang ada beduk tadi dilihat ya, dikasih tahu ada beduk dan lain sebagainya. Itu baru budaya, bukan ajaran Islam yang sesungguhnya ya. Itu baru budaya. Lebarannya memang itu merupakan bahagian daripada sesuatu yang ada di dalam Islam, itu betul.
Tapi apa yang terjadi di lapangan itu sudah banyak kebudayaan-kebudayaan Islami yang dikolaborasi dalam kehidupan sehari-hari, bukan berdasarkan dari sumber konsep yang ajaran seharusnya seperti apa dalam Lebaran itu, begitu ya. Itu berkaitan tentang dia belajar melalui film atau sinetron religi ataupun Lebaran. Yang jelas tayangan dan apa yang terjadi dalam lingkungan Lebaran itu masih ruang lingkup yang belum melandaskan kepada konsep keislaman yang sesungguhnya. Jadi kalau ingin tahu bagaimana konsep keislaman yang sesungguhnya, ya memang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Artinya kita belajar dulu lah kepada Al-Quran hadis. Jadi saudara kalau melihat gimana kehidupan umat Islam, jangan lihat tindak tanduk pola kelakuan orangnya. Kalau tindak tanduk orangnya itu bukan di Islam saja. Saudara jangan menutup mata. Di kekristenan sendiri banyak orang-orang yang tidak sesuai dengan konsep kekristenan itu sendiri, tidak sesuai dengan konteks ajaran Alkitab sendiri. Kalau seandainya banyak umat Islam ya yang bertingkah laku atau berperilaku tidak baik, karena memang mayoritas umat Islam di Indonesia ini, ya. Dan kenapa seolah-olah umat-umat di luar Islam itu berpola tindak tanduknya menunjukkan baik atau tidak terlihat dia tidak baiknya? Karena minoritas, jadi tidak terlalu terlihat. Jangan dikira yang minoritas itu berpola tingkah laku yang sudah baik, bukan begitu ya. Justru kalau berdasarkan pola tingkah laku, kita tidak akan melihat konsep seseorang itu dengan sesungguhnya. Konsep seseorang itu ingin menjalankan agama atau tidak, begitu ya. Karena itu perilaku, itu oknum, itu berkaitan dengan akhlak dan pribadi individu. Kalau orangnya jahat, siapapun pasti akan jahat ya. Tidak di Islam, tidak di Kristen, tidak di Buddha, di Hindu, dan siapapun. Ya itu yang memang perlu dibenahi seharusnya. Dan jangan disuruh hanya ke Islam saja supaya pola tingkah laku akhlaknya baik, lalu belajar Al-Quran lebih jauh lagi supaya terlihat bertingkah laku baik. Itu benar. Cuman jangan menutup mata. Jangan menutup mata. Artinya begini yang saya maksud. Banyak juga di kekristenan itu berpola perilaku juga tidak baik, begitu loh. Itu juga banyak. Hanya saja karena sedikit jumlahnya mungkin terkesan tanda kutip tidak terlihat, begitu. Padahal kalau dilihat justru yang banyak mengganggu dalam kehidupan pola beragama, ya kalau saudara tadi mengatakan izin rumah ibadah dilarang dan lain sebagainya, tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Tentang pengucapan selamat Natal karena memang di dalam agama kami ada ketentuan untuk itu. Berkaitan rumah ibadah itu ada aturan dan tata pola izin daripada pendirian rumah ibadah. Nah, kalau seandainya mau kita balik dan kalau kalian mau juga mau membuka mata, itu perilaku atau tingkah laku misionaris itu juga cukup banyak yang tidak baik, begitu. Kalau dikatakan kasarnya itu ya kurang ajar, bejat lah dalam kata begitu. Kenapa saya katakan demikian? Dia memaksa orang mengajarkan agama kepada orang yang beragama. Tuh pendeta Suli Lubis itu dan banyak teman-teman misionaris yang lainnya mendangkalkan akidah umat Islam, begitu loh. Nah, kenapa tutup mata dengan yang itu, gitu ya? Kenapa tutup mata dengan yang itu? Berapa banyak? Sekali lagi pada video saya sebelumnya saya juga sudah memberikan satu reaksi bahwasanya aktivitas misionaris dan penginjilan kepada umat Islam itu justru memecah belah umat itu. Itu justru akan menimbulkan keresahan dan menunjukkan bahwasanya itu tidak toleransi. Itu sangat tidak toleransi. Jadi jangan dituduh umat Islam yang tidak memiliki akhlak baik, begitu ya. Jangan dituduh umat Islam yang berakhlak yang kurang baik. Kalian tutup mata tuh dengan perilaku para misionaris, ya, para penginjil-penginjil yang mengajarkan agamanya kepada orang yang sudah beragama. Saya tidak mengatakan orang yang di luar Islam. Yang jelas berapa banyak para penginjil, para misionaris mengajarkan, menyampaikan agamanya kepada umat Islam. Itu jauh lebih bejat kalau dipikir. Jadi jangan mengajarkan umat Islam dengan toleransi. Sejauh ini Islam sangat toleransi, sangat toleransi. Kalau tidak toleransi, umat-umat di luar Islam mungkin sudah mungkin tidak adalah di Indonesia ini karena Indonesia ini mayoritas umatnya Islam.
Kalau sajanya umat Islam itu tidak toleransi, kalian tidak akan hidup dengan damai di Indonesia ini. Ketika umat Islam itu minoritas dan mayoritas di luar Islam, berapa banyak contoh negara-negara yang minoritasnya Islam, mayoritasnya adalah non atau non Muslim, ya, itu tertindas Islamnya. Rohingya sampai sekarang itu jadi kehidupannya terlunta-lunta, dan banyak lagi yang lain begitu loh. Bahkan intimidasi itu terjadi begitu. Jadi jangan diajarkan umat Islam untuk bertoleransi gitu ya. Sangat toleransi umat Islam ya. Jangan diajarkan umat Islam tentang toleransi, justru ajarkan kepada umat kalian itu, khususnya para misionaris, para penginjil itu yang membawa misi zending itu, untuk tidak menyebarkan. Ini kesekian kalinya saya sampaikan dalam video yang saya buat, untuk tidak mengajarkan ajaran kekristenan itu kepada orang luar Kristen. Dalam hal ini mungkin umat Islam, karena saudara Anda menyebutkan agama Islam, maka saya kembalikan ucapan itu. Justru ucapan itu harusnya dikembalikan kepada umatmu sendiri ya, khususnya para misionaris itu. Yang tidak toleransi, itulah justru yang menyebabkan kekacauan. Adapun intimidasi-intimidasi yang terdapat di dalam kanal YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, komentar-komentar yang seolah-olah menyerang, itu tidak bermaksud menjelek-jelekkan. Sekali lagi, itu untuk menjaga, menangkal akidah umat Islam, supaya tidak mudah terjerumus dalam program pemurtadan ya, yang dilakukan oleh para misionaris dan para penginjil itu. Nah, itu. Jadi jangan tutup mata dengan kelakuan-kelakuan para penginjil, jangan tutup mata dengan kelakuan-kelakuan para misionaris itu yang membawa misi zending kalian itu. Justru itu yang perlu ditata, yang perlu diatur itu. Jangan mengganggu agama orang lain. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, karena justru itulah yang akan memecah belah. Justru itulah yang akan membuat kekacauan, dan justru itulah yang intoleran. Ya, itu bukan lagi rahasia, ya sudah jadi rahasia, tapi rahasia umum. Sudah diketahui oleh khalayak ramai tentang pesan misionaris, pesan misi zending, pesan penginjilan itu. Ya, kalian pakai itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka atas nama Putra, Bapa, dan Roh Kudus itu. Nah, itu yang kalian pakai modal supaya kalian bisa menginjilkan, menyampaikan berita Injil dan melakukan kegiatan kristenisasi. Jadi itu yang justru perlu harus diperhatikan. Jadi jangan pola tingkah laku umat Islam, jangan ajarkan umat Islam dengan Al-Quran. Satu lagi, kalau seandainya kamu ingin mengenal Islam, ya, jangan lihat tingkah laku orangnya, ya, karena pola perilaku orang itu belum tentu, meskipun dia Islam, belum tentu dia mencerminkan orang yang sudah paham dengan Islam, ya, belum tentu itu. Jadi kalau ingin tahu ajaran Islam, buka dari sumbernya, pelajari Al-Quran. Berapa banyak bukti yang sudah kita saksikan bersama di kanal YouTube ataupun di mana-mana lah, berapa banyak para pendeta, para aktivis-aktivis gereja, para pastor, ya, romo bahkan, setelah dia mendalami ajarannya, ajaran Alkitabnya, dan dikonversi dengan ajaran Islam, ternyata mendapat hidayah dan menemui kebenaran tentang keislaman itu sendiri. Dan sehingga pada akhirnya mereka banyak yang mu'alaf dan bersyahadat menerima Islam. Jadi jangan dilihat kepada tingkah laku. Kalau melihat ke perilaku seseorang, itu belum tentu mencerminkan konsep keagamaan. Sama halnya tidak saja di Islam, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, di luar Islam, di Kristen pun demikian banyak yang bejat, ya. Walaupun punya konsep ajaran adalah cinta kasih, ya. Serahkan pipi kananmu ketika ditampar pipi kirimu. Itu tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ajaran cinta kasih itu juga tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan menyorot kepada Islam, sementara kamu sendiri tutup mata dengan apa yang dilakukan oleh para misionaris, para penginjil, dan para yang membawa misi zending itu, dan lain sebagainya itu. Jadi sekali lagi, anak muda ini, kalau mau tahu Islam, pelajari konsepnya. Jangan melihat dari tayangan,
dan jangan melihat saat lebaran. Itu tidak mencerminkan dan tidak mencerminkan dan belum itu mencerminkan konsep ajaran Islam sebenarnya. Karena itu hanyalah tayangan dan yang dilihat dalam lebaran itu hanyalah budaya-budaya saja. Demikian, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.